Desa adat dengan nilai-nilai leluhurnya yang terparti bukan sekedar entitas geografis, melainkan laboratorium hidup kearifan lokal. Keberadaannya memberikan kontribusi berharga bagi sistem pemerintahan modern, menawarkan perspektif alternatif yang berkelanjutan dan harmonis. Melestarikannya adalah investasi bagi masa depan tata kelola yang bijak. Baik, hari ini kami para dosen dari Administrasi Publik Universitas Nusa Cendana Kupang mengadakan pengabdian masyarakat di Desa Lasaen. Pengabdian hari ini kami berbicara memberikan materi kepada masyarakat di desa ini tentang penguatan lembaga adat. Jadi materi ini berangkat dari kegelisahan dan keprihatinan dari banyak masyarakat tentang nasib adat, nasib budaya, nasib lembaga adat yang tidak diperhatikan oleh generasi sekarang. Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat peran dan kapasitas lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat identitas budaya, serta mendukung ketahanan sosial di tengah arus perubahan yang cepat. Oke, Bapak, boleh tahu nama siapa? Albertus Bria. Oke. Baik Bapak, kurang lebih 1 atau 2 jam kita melaksanakan kegiatan pengabdian hari ini. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan pemberdayaan hari ini? Kalau kegiatan hari ini, kalau menurut saya ini satu kegiatan yang sangat positif. Ya. Karena ini ada upaya daripada universitas untuk memberdayakan masyarakat adat di sini, sehingga budaya atau adat ini tidak boleh menghilang hanya karena perkembangan zaman, sehingga ini perlu ada penguatan. Dan ini kita sangat berterima kasih karena dari universitas sudah menyiapkan waktu untuk melakukan penelitian terhadap lembaga adat yang ada di sini, sehingga ke depan harapan kita itu kalau dapat dia sebagai salah satu pusat budaya, sehingga kalau ini ke depan itu Desa Lasaen ini yang menjadi desa adat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Lasaen, Bapak Anseran. Kayak Bapak ini bisa berikan sedikit komentar dan juga tanggapan terkait dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Saya selaku pemerintah desa atas nama Kepala Desa terkait dengan kegiatan kita untuk pendalaman kegiatan lembaga adat desa di sini, yang dimaksud karena berawal dari sistem pemerintah desa itu pada dasar nampaknya itu di lembaga adat. Yang dimaksud di situ untuk menata lingkungan dalam wilayah desa tidak terlepas daripada larangan-larangan adat yang dimaksud di dalam pemerintah desa. Yang di situ pemerintah mengesahkan atau lakukan beberapa masyarakat perwakilan orang tua yang ada untuk lembaga adat desa, sehingga bisa membatasi larangan-larangan yang ada di dalam wilayah setempat. Dalam hal ini adatnya di wilayah desa, contohnya di hutan adat atau rumah adat lainnya. Di situ kita lakukan lembaga adat desa di situ untuk sebagai satu jalan alternatif, karena kita di sini masih jalan pemerintah desa, belum ada desa adatnya, sehingga kita lakukan adanya lembaga adat desa yang dimaksud di situ ketika kalau terjadi larangan atau kesalahpahaman dari masyarakat akan terjadi sanksi secara adat. Di situ pemerintah sudah menyediakan lembaga-lembaga yang ada di wilayah desa. Berarti ini pembentukan lembaga adat desa di Desa Lasaen ini adalah salah satu bentuk inisiatif yang sangat bagus dari pemerintah desa untuk menaungi lembaga dan para orang tua adat yang sudah tergabung dalam struktur adat yang sudah ada sejak dulu seperti itu ya. Bapak Dr. Aziz sebagai ketua tim, kira-kira apa harapan Bapak untuk ke depan penguatan lembaga adat di Desa Lasaen? Harapan saya bahwa dengan materi yang disampaikan mereka sudah mulai, dan kesadaran mereka sudah mulai menata kembali struktur, kemudian norma hukum, lihat kembali untuk kemudian bisa ada yang menceritakannya, menulis tidak hanya secara lisan tapi mereka bisa tulis dan kemudian berproses. Prosesnya itu mulai dari tadi saya sampaikan bahwa kalau ada keinginan tata dulu lembaga adat desa yang ada, kalau kuat dan memenuhi syarat proseslah ke desa adat. Nah, itu harapan kita. Dengan demikian kajian kita dan juga sosialisasi kita ini akan berlanjut. Dengan evaluasi yang kita lakukan, apa langkah selanjutnya yang kita akan
lakukan ke depan, komunikasi akan tetap dibangun oleh tim dengan pemerintah desa. Harapan kami ketika kita bisa memberikan pemahaman kepada orang tua di sini khususnya dapat memotivasi mereka, dapat memberi pemahaman bagi mereka agar ketika nantinya mereka memutuskan apakah mereka akan tetap menjadi desa ataukah beralih menjadi desa adat. Jadi bisa kami simpulkan bahwa pada saat ini Desa Lasaen sudah sangat baik dalam program pembentukan dan pemfasilitasan terhadap lembaga adat yang ada di Desa Lasaen. Di kemudian hari kami berharap bahwa ada perhatian yang lebih serius dari kabupaten, provinsi dan juga negara terkait dengan para orang tua dan juga lembaga-lembaga adat yang selalu hidup dan masih terus hidup di desa.